Saya percaya hari ini, apa yang melilit dada Anda membuat sesak nafas karena Anda dihimpit masalah, ada jalan keluar. Inilah beritanya. Inilah kabar baiknya. Dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Dialah jalan. Jadi jangan gelisah ya. Tuhan hari ini provide you, menyediakan kepada Anda suatu jalan yang tidak Anda duga. Karena itu saya kasih judul hari ini, Anda catat tema khotbahnya, kemenangan saat terjepit. Ini renungan singkat. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat 1-15. Anda dan saya harus menyadari bahwa di dalam setiap kesempitan yang Tuhan izinkan di hidup ini, terkandung sebuah kesempatan untuk mengalami kuasa Allah. Ya, saya akan bagikan prinsip-prinsipnya, tapi kita baca dulu ayat-ayat firman ini. Ini tentang Siklak terbakar, pembalasan Daud atas orang Amalek. Ayat pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Berhenti dulu di sini, 3 ayat dulu. Terjadi penculikan besar-besaran dalam sejarah. Yang diculik adalah anak istri Daud dan anak istri pengikutnya. Pengikut Daud itu pahlawan semua. Tetapi kalau istri dan anaknya tiba-tiba raib, dibawa musuh, pahlawan mana yang tidak akan langsung lemas sampai kakinya gemetaran. Ini adalah sebuah kejadian bencana yang dahsyat luar biasa. Ini bukan hanya kesempitan, ini bukan hanya terjepit masalah, ini musibah. Tapi ingat ya, apapun yang kita bisa alami di hidup ini, kalau kita ngikut Tuhan, Tuhan itu membatasi. Pencobaan itu gak melebihi kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, jalan buntu sekalipun, selalu ada jalan yang Tuhan buka. Hanya perlu mata iman. Kita perlu diterangi hati. Roh Kudus itu perlu mewahyukan. Sebab manusia cenderung panik dan tidak percaya. Karena manusia itu dijajah panca indera, jadi yang dia lihat dan yang dia rasakan, itulah fakta, itulah realita. Tapi Tuhan itu tahu segala sesuatu. Tuhan melihat dari bird eye view. Tuhan melihat dari atas dan Tuhan tahu bahwa kemenangan itu di pihak orang yang percaya kepadanya. Kita baca ayat 1, saya tunjukkan sesuatu. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, mereka kebetulan hari itu, saat-saat itu, mereka itu tinggalnya domisili di Siklak. Daud kan masih statusnya buronan, dikejar oleh ayah mertuanya, yaitu Raja Saul. Dan pada hari yang ketiga, Daud habis bepergian. Saya kasih sedikit background latar belakangnya. Daud itu selalu tiap hari ada kerjaan. Dan dia menjadi seperti tentara bayaran. Dan dia pergi berperang. Dan dia harus mencari nafkah. Dia pergi kerja hari itu ke kantor lah versi kita. Semangat tapi pulang melihat suatu malapetaka di rumah. Dan ketika dia pulang pada hari ketiga itu, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak sudah dikalahkan oleh mereka dan coba digaris bawahi, dibakar habis loh ya. Kalau gini kan sudah berarti kiamat ya. Kalau sudah dibakar habis, tuntas. Tapi gini loh, sekalipun kadang-kadang musuh bisa mendapatkan, musuh itu bisa uppercut ya. Benar-benar musuh seolah-olah menang kali ini. Dan kita di pihak yang kalah. Apapun itu juga yang dikerjakan oleh setan dalam kehidupan orang percaya, tidak bisa sampai tuntas. Sekalipun nampak habis dibakar ludes semua, tetap carilah tanda-tanda kesetiaan Tuhan. Sebab kesetiaan Tuhan itu fondasi orang percaya. Kasih setia itu gak bisa lenyap apapun masalah kita. Dan seberat apapun juga. Coba cari dan temukan. Pasti ada tanda-tanda kesetiaan Tuhan. Anak-anak Tuhan itu pasti berhasil selalu ketemu pratanda baik untuk hari esoknya. Tuhan pernah berkata, rancanganku bukan rancangan celaka, tapi memberimu damai sejahtera di masa kini
dan memberimu pengharapan di masa depan penuh pengharapan itu loh, dan rancangan damai sejahtera. Sekalipun ada kalimat dibakar habis, coba kita look carefully, mari kita telusuri, mari kita lihat lebih detail lagi. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka. Ini orang Amalek jahat-jahat by the way. Mereka ini begitu tidak berperi kemanusiaan. Orang Amalek terkenal sebagai orang-orang yang tidak punya rasa belas kasihan dan nafsunya besar. Makanya hari ini Amalek secara rohani menggambarkan kedagingan atau kerakusan. Jadi nggak mungkin lah kalau sudah tahun mereka itu nggak dihabisi. Pasti mati. Tapi kalau Anda baca, perempuan-perempuan semua orang di sana, tua muda, memang sudah di tahun mereka. Lalu kok ada kalimat dengan tidak membunuh seorang pun, itu nggak masuk akal. Itulah tanda kesetiaan yang kita cari tadi. Dengan tidak membunuh seorang pun. Masa sih? Pengikut Daud itu ada 600 kakak kepala keluarga. Ya, istri anak taruhlah minimal, zaman dulu itu orang anak banyak-banyak, minimal 5 aja. Itu sudah ada ratusan, 300 taruhlah. Masa nggak ada satupun yang mati? Nggak ada satupun yang terbunuh? Nggak ada yang karena stres, karena ketakutan, lalu habis itu meninggal di tempat, atau kecelakaan. Atau mungkin salah satu di antara mereka kasar, terlalu kasar sama anak kecil, karena ini anak kan. Termasuk pasti ada bayinya. Kok nggak ada satupun yang mati? Perlindungan Tuhan itu tetap ketara di saat kita seolah mengalami malapetaka dan bencana. Karena itu perhatikan rotinya. Janganlah kita terpukau dengan raginya. Jangan kita itu lihat lubangnya lah, seperti itulah. Tapi kita melihat tangan Tuhan, melihat di dalam persoalan yang saya hadapi, masih banyak tanda-tanda kesetiaan yang ditemukan. Tidak satu pun terbunuh, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, syok mereka. Tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Bukannya judulnya tadi kemenangan saat terjepit ya? Poin 1 dulu, catat dulu aja, nanti kita terakhir baru summarize it atau kita akan merangkumkan. Saat terjepit, yang pertama, tetap perhatikan tanda-tanda kesetiaan Tuhan. Karena waktu kita memperhatikan kesetiaan Tuhan daripada persoalan kita, iman kita akan bangkit. Dan ketika kita bisa menemukan kasih setia Allah di dalam situasi kita yang paling terpuruk sekalipun, kita akan berharap kepada Tuhan. Saya jadi ingat sebuah ayat di Perjanjian Baru Roma 5, dan kita diselamatkan oleh pengharapan. Orang yang putus asa mudah give up, langsung dia menyerah. Tapi kalau kita masih punya pengharapan, kita kuat. Skornya itu bisa terbalik nanti. Seolah-olah sekarang musuh yang dapat upper hand, dia yang berada di depan kilometer maju, kita terbelakang. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Bisa terbalik nanti, musuh yang seolah-olah menang hari ini bisa kalah telak sama kita. Tapi orang yang sudah putus asa, apalagi kecewa, kepahitan apalagi, buyar sudah. Semua kesempatannya untuk menang tidak akan pernah datang. Justru orang yang masih bisa berharap pada Tuhan dan beriman, di balik setiap kesempitan yang dia alami, ketika dia terhimpit, terjepit, Tuhan akan memberi dia wahyu dan hikmat dan beri dia urapan baru untuk dia bisa menemukan celahnya dan memutarbalikkan keadaan. Dengan pertolongan Roh Kudus, dengan kekuatan Allah, kita bisa. Justru kesempatan itu ditemukan juga dalam kesempitan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melihat mujizat Allah. Tangan Allah bekerja yang mustahil terjadi. Karena itu jangan melulu lihat kemalanganmu. Tapi bisakah kita lihat kehadiran Allah? Sekalipun sekarang kita nggak bisa merasakannya. Tapi can you identify? Bisakah kita mengidentifikasi bahwa kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu tidak tercabut? Kita lihat ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan
Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu tadi saya katakan kan, kalau kita masih bisa melihat tanda kebaikan, kita akan dikuatkan. Penting sekali kita itu untuk mencari asupan ketika kita di dalam sebuah masalah besar. Asupan kita yang membuat kita kuat untuk melawan musuh, yang memberikan pada kita energi untuk bisa mengelola keadaan ini dan memutarbalikkan dan melihat kemenangan. Asupan kita itu adalah apa yang kita perhatikan. Kalau kita perhatikan yang negatifnya melulu dan bukan janji Tuhan, kita akan dilemahkan. Tapi kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan tetap hadir dalam problemaku, Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita, sekalipun saya tidak bisa merasakannya, sekalipun saya belum melihatnya bekerja, sekalipun seolah-olah dia diam saja, tapi terbukti sekalipun semua anak dan istri Daud beserta pengikut-pengikutnya itu semua sudah diangkut, tak satu pun terbunuh, itu saja sudah bukti bahwa Allah menyertai. Memang sekarang skornya, papan angka belum menunjukkan kemenangan, apalagi kemenangan gilang gemilang. Tapi kita langsung melihat tanda kebaikan, itu modal kita untuk menang. Oh, sekalipun aku sekarang posisinya di bawahku adalah batu karang yang teguh. Ternyata musuh sudah bakar semua, tidak bisa cabut apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Itu asupan saya. Di dalam batu karang teguh itu saya akan minum air yang mengalir keluar. Di padang gurun dan padang belantara aku akan mendapat kekuatan baru. Dan ketika Daud melihat itu, pertama-tama reaksinya jujur sekali. Menangislah Daud ayat 4. Rakyat bersama dengan dia nangis. Sampai mereka gak kuat lagi menangis. Sebenarnya ya, beriman atau mengeluh sama-sama pakai energi. Cuman kembali apa yang kita pilih. Marah dan dengan menahan diri sama-sama perlu kekuatan, perlu determination, perlu sebuah tekad yang bulat. Untuk seorang marah lampiaskan, brol-brolan, dengan untuk orang menahan, sama-sama membutuhkan tenaga. Tetapi yang satu berguna, yang satu kurang berguna, malah cenderung bahaya. Orang yang marah biasanya melakukan sesuatu secara gegabah. Mereka memang nangis, ekspresi ini lumrah. Daud pun menangis. Tapi setelah kita menangis, apa yang akan kita lakukan? Itulah penentunya. Nah, celakanya ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisil dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Semua Daud pun kena. Dan Daud sangat terjepit. Nah, inilah yang saya sayangkan. Tapi gak apa-apa, ini jadi pelajaran berharga yang mendewasakan. Dan Daud memang terjepit kan. Saya suka sekali kalau baca Alkitab. Alkitab itu sangat jujur. Alkitab itu tidak kasih gula-gula. Alkitab itu ngomong apa adanya. Daud memang terjepit. Dia pun desperate. Tapi dia terjepit lebih lagi karena ayat 6 berkata rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Responnya beda ya antara Daud dengan pengikut. Para pengikut Daud belum dewasa-dewasa amat. Memang nanti mereka dari Gua Adulam itu berubah menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Tapi at least paling tidak saat ini di Siklag mereka belum mature. Ya, mereka masih kekanak-kanakan iman. Orang kalau kekanak-kanakan imannya itu gimana? Ketika dia terjepit, dia cari seseorang yang bisa disalahkan. Padahal dulu waktu pergi juga sama-sama, persetujuan bersama, sama-sama mereka keluar, cari sesuatu yang bisa bantu, ya kan, mencari nafkah. Tetapi ketika sesuatu terjadi, otomatis Daud sebagai pemimpin yang disalahkan. Padahal itu juga sama-sama kesepakatan. Disinilah, tapi saya nggak bisa salahkan mereka. Orang itu kalau sudah kepepet ya, kadang-kadang dia nggak tahu what to do ya. Cara tergampang adalah lampiaskan. Dan sasaran empuk biasanya adalah orang yang tidak membalas. Dan mereka tahu bahwa Daud itu hamba Tuhan. Jadi sama mereka langsung disikat, udah dimarahnya semuanya itu dicurahkan ke Raja Daud. Mereka hendak melempari dia dengan batu. Sebelum lempar batu mungkin mereka sudah semuanya berseru, gara-gara kamu, kenapa kamu tidak stop aku? Ya, iyalah, Daud tidak marah, Daud tidak benci mereka.
Tapi Daud responnya beda, kita baca lagi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. I understand, saya mengerti. Tetapi ini bedanya Daud sama mereka. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah rahasia mujizat dalam cerita ini. Saya kasih bocoran. Nanti ya, kita nggak baca sampai akhir pasal. Semua rakyat Daud, semua keluarga pengikutnya, termasuk keluarganya sendiri, semua kembali ke tangan mereka. Tak ada satupun casualty, tidak jatuh korban satu jiwa pun. Inilah mujizat cerita ini. Tapi jangan lupa di tengah-tengah alur cerita ini ada respon hati yang benar. Kalau enggak tentunya hasilnya enggak akan begitu. Tahukah bahwa Tuhan itu akan mengindahkan pilihan kita yang betul? Andai kata Daud tidak mencari Tuhan, dia tidak akan menemukan pertolongannya. Tapi Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sedangkan pengikutnya, mereka semua hanya mau menyalahkan seseorang. Tidak heran Daud adalah pemimpinnya. Sebagai pemimpin kepala keluarga, pemimpin perusahaan, atau pemimpin pelayanan dalam sebuah ministry. Apalagi jika Anda seorang gembala hamba Tuhan. Sudah seharusnya seyogyanya. Sebagai pemimpin kita harus lebih kuat daripada orang-orang yang kita pimpin. Kerohanian kita harus double-double dibanding mereka. Bukan supaya kita gaya, sok-sokan. Tapi supaya kita bisa tolong orang lain. Dan supaya masih ada ruang. Bahkan ketika kita sendiri pun dirudung masalah, kita masih bisa memperhatikan orang. Makanya posisi kepemimpinan itu bukanlah sebuah posisi. Posisi kepemimpinan itu adalah sebuah karakter. Karakter Daud adalah mencari Tuhan kalau dia sedang terhimpit sesuatu. Itu yang kita perlu teladani. Apakah hari ini keluarga Saat Teduh bersama di masa susah? Dunia di masa susah sih. Mungkin Anda juga berada di dalamnya. Kita semua di dalam dunia. Tapi kita punya pilihan, respon hati yang benar pada Tuhan. Makanya itu yang poin kedua, catatlah. Kuatkan iman kepada Tuhan saat tidak ada yang bisa diandalkan. Bahkan ketika Daud diperhadapkan dengan pengikut-pengikutnya yang kepahitan, yang mau rajam dia, Daud memilih untuk menguatkan hatinya. Dia bukan menguatkan hatinya dengan positive thinking atau pikiran yang positif. Dia menguatkan hatinya bukan dengan alkohol, bukan dengan pelarian. Dia menguatkan hatinya bukan dengan minta dimengerti atau bergantung dengan opini manusia di sekelilingnya. Dia menguatkan hatinya dengan Tuhan. Kita lihat ayat 7. Ini langkah praktis. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu Daud tanya sama Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan, ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saya kagum. Ayat 7 ini menunjukkan warna asli. Ketika Daud terjepit, dia cari imam. Kalau kita sedang dalam masalah, kita cari orang benar atau orang salah. Kita dengarkan nasihat orang fasik atau nasihat orang benar. Ketika kita itu di dalam satu persoalan, kita itu mengandalkan covenant relationship, hubungan perjanjian seperti suami dengan istri, lalu sama-sama mereka berdoa. Kita menghadapi sesuatu, keluarga, mungkin pekerjaan, lalu mereka sama-sama cari Tuhan karena ini hubungan yang sah. Atau kita pergi ke teman-teman kita. Bisa jadi rekan-rekan kejahatan. Bukannya pergi ke berandalan, dia pergi ke hamba Tuhan. Dia cari gembalanya. Dia cari orang-orang yang dewasa rohani. Atau mungkin kalau bukan seseorang di atasnya, dia cari seorang yang bilateral. Orang-orang yang sejajar dengan dia, yang sama-sama ingin mencari Tuhan, sama-sama ingin maju. Yang hatinya rindu untuk memberkati dan menolong sesamanya. Yang doanya adalah supaya Tuhan memakai hidupnya untuk menguatkan orang lain dan menjadi jawaban. Dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, duduk dengan pencemooh. Dia cari Imam Abiatar. Dan dia minta efodnya. Baju efod itu baju imam. Pakai cara Tuhan. Dia malah justru cari kehendak Allah. Dan buka telinga rohaninya. Boleh loh.
ketika kita dalam soal persoalan, kita kontak seorang rekan doa kita. Alangkah baiknya kita sudah membangun hubungan semacam itu di dalam rumah Tuhan. Tidak ada salahnya kita berkata pray for me. Atau janji ketemuan. Jangan sembarang cerita. Tapi kepada orang-orang yang memang Tuhan taruh di hidupmu. Untuk mendapatkan counsel atau mendapatkan counseling seperlunya atau mendapatkan nasihat lah. Kata counseling itu kan bukan cerita-cerita, curhat-curhat, bukan. Intisari counseling itu, kata counsel itu artinya nasihat, advice. Dan ayat 8 luar biasa, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia buka telinga rohani, katanya haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dan Tuhan jawab dia, kejarlah. Ada firman, zaman dulu perjanjian lama ada baju efod, karena dulu mereka belum punya hubungan dengan Tuhan seperti perjanjian baru. Perjanjian baru ini Roh Kudus ditaruh di dalam hati setiap orang yang percaya. Zaman dulu enggak, hanya pada imam, nabi, dan raja. Jadi Daud ambil baju efod itu, dan baju efod itu ada 12 batu di sini melambangkan 12 suku Israel, dan nanti iya atau enggak itu nanti bisa nyala gitu. Dalam tradisi Israel, mereka mencatatnya bahwa itulah fungsi baju efod. Ya kita enggak tahu ya karena ada dokumentasi, tapi kita tahu bahwa baju efod itu untuk inquiry atau untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi sekarang lebih baik lagi karena kita punya Alkitab lengkap. Sekarang jauh lebih baik, kenapa? Jauh lebih aman karena kita punya suara hati di dalam Roh Kudus. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa ketika kita dalam masalah, bukan hanya kita itu memperhatikan tanda-tanda kesetiaan, tapi nomor 3, buka telinga rohani itu penting sekali loh. Untuk segala konfirmasi Roh Kudus, karena Roh Kudus masih memberi kita konfirmasi, kejar atau enggak. Bisakah, dapatkah mereka kususul? Tuhan berkata, kejarlah. Kamu akan menyusul mereka. Loh, kalau tanya sama Roh Kudus enggak selalu dijawab iya. Kalau Anda baca lagi dalam kejadian yang berbeda, Daud itu lagi mau perang, di depan dia ada musuh. Pertama kali dia tanya Tuhan, Tuhan berkata teroboslah. Tapi lain kali, di saat yang bersama, pada waktu peperangan itu berlanjut, langkah kedua dia tanya lagi, padahal persis skenarionya dan musuhnya juga 11-12. Kurang lebih sama. Dia tanya Tuhan, kali ini Tuhan berkata, jangan kau terobos. Kadang-kadang kan kita maunya kan Tuhan doa, Tuhan selalu bilang iya. Kadang-kadang Tuhan berkata, tidak, jangan invest itu. No. Kamu jangan nekat maju. Ada waktunya Tuhan itu akan memberitahu kepada kita, hold it, tahan dulu. Kali ini Daud diberitahu, kamu buat langkah berputar dan tunggu derap kaki di atas pohon. Luar biasa ya. Lalu Daud menang kedua kalinya, malah lebih telak dari yang pertama. Itu cerita lain. Tapi cerita ini kembali lagi, Tuhan kali ini berkata iya. Intisarinya dari 2 cerita yang saya sampaikan barusan ini, sebagai ilustrasi, bahwa Roh Kudus itu masihkah memberi konfirmasi. Sampai perjanjian baru dia masih memberimu konfirmasi. Makanya buka telinga rohani. Pasti Tuhan akan berbicara, nggak mungkin nggak. Hanya berbicaranya Tuhan itu nggak seperti yang kita kira. Kalau kita secara jasmani bicara itu kan harus ada kuping, terus ada suara. Suara Tuhan itu bisa lewat pengalaman hidup, atau lewat orang lain, lewat suatu, pasti tidak pernah melanggar firman, tapi juga bisa lewat suatu ayat yang melompat, lewat suatu pengajaran kita dibukakan. Suara Tuhan itu bukan, kalau suara roh itu bukan bergantung dengan kuping dan suara bunyi, tapi Tuhan juga bisa menyatakan satu kebenaran lewat suatu pengalaman. Dan Tuhan masih memberi konfirmasi pada kita. Kadang-kadang pintu tertutup itu juga konfirmasi dari Tuhan. Bukan berarti semua pintu tertutup berarti Tuhan tidak berkehendak. Kadang-kadang kita harus tekun untuk mengetuk. Tapi ada waktunya kita harus membedakan, roh tahu bahwa kali ini pintu tertutup Tuhan yang menutupnya. Kalau Tuhan yang menutupnya jangan kau buka. Tapi jika Tuhan membuka pintu, siapa bisa menutupnya? Karena Tuhan izinkan pintu tertutup, ternyata oleh konfirmasi dan tuntunan Roh Allah kita menemukan 7 pintu lain di sisi kanannya yang terbuka. Kita nggak pernah tahu ya. Nah, setiap orang kasus per kasus kan beda, makanya kalau ikut Yesus itu harus personal. Prinsipnya sama, tapi tuntunannya beda. Kita lihat ayat 9. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Nah, kita sekarang langsung tahu jumlahnya. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Tunggu sebentar di ayat 9. Langsung kita tahu jumlah pengikut Daud saat itu, 600 orang. Tapi waktu dia kejar, sebagian mereka capek kali ya. Orang-orang atau mungkin staminanya nggak kuat. Mereka itu akhirnya memilih untuk tinggal di belakang dan berhenti di suatu tempat. Nanti di ayat-ayat nanti yang kita nggak baca, 200 orang nggak kuat. Jadi yang ngejar sampai kalahkan musuh itu hanya 400.
Daud maju nggak ya kalau kita jadi Daud? Kita ini sudah outnumber, kita ini jumlahnya udah jauh lebih kecil dari musuh itu yang sudah satu suku, satu bangsa. Dari 600 orang bersama dengan saya, sepertiga nggak kuat, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Daud nggak peduli. Ini prinsip. Kita lihat dulu ayat 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200, kita baca sih ya ayatnya. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Poin keempat, pakai apapun dan siapapun yang ada padamu. Saat terjepit, bukan manfaatkan orang, ya jangan jadi orang yang licik, tapi jadilah orang yang tulus, tapi pakailah apapun yang ada di tanganmu. Jangan mengharap lebih. Kalau kita lagi terhimpit, apapun di tangan itu, kalau kita serahkan ke Tuhan bisa menjadi senjata. Dan siapapun yang bersama denganmu, berjalanlah dengan mereka. Jangan tunggu dukungan lebih besar dari ini. Taat itu seketika. Dan siapapun yang Tuhan sisakan bersama dengan Anda, itulah orangmu. Jangan mengeluh. Kok aku tidak didukung sama semua orang, kok aku begini-begini. Jangan. 5 roti 2 ikanmu itu kau syukuri, nanti itu multiplikasi, memberi 5.000 orang makan. Anda akan terkejut nanti, akan dikejutkan apa yang Tuhan sanggup lakukan dengan the little that you have, dengan yang sedikit yang kau miliki. Terakhir ayat 11 kita baca dulu. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Waktu jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada orang Mesir. Itu dia sudah mau mati gitu. Dan dia sudah kekeringan, dahaga, dehidrasi. Ternyata tahu nggak dia siapa? Kita lihat ayat 12. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jangan lupa mereka masih dalam pengejaran. Tengah-tengah jalan ketemu satu orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita jadi Daud, kita stop nggak? Ngapain stop buat orang itu? Aku sendiri dirudung masalah kok. Belum giliranmu yang harus kuperhatikan. Aku harus memperhatikan diriku sendiri. Nah, itu melanggar prinsip belas kasihan. Itu pun sebuah kebenaran. Dan itu juga melanggar yang namanya spirit pelayanan. Mereka berhenti loh. Kagum nggak? Mereka itu sendiri masih belum menentu, belum tahu ini nasib keluarganya, istri anak gimana. Mereka berhenti karena mereka ada panggilan nurani. Ada orang di situ hampir mati dan aku punya roti. Meskipun roti ini juga sebenarnya adalah persediaanku. Nanti kalau perangnya itu berbulan-bulan, gimana kalau aku kelaparan? Berharga ini. Orang itu kalau sudah punya sedikit materi dan terbatas dan perangnya tidak terbatas, jadi pelit. Tapi prinsip memberi tetap dia lakukan. Turunlah mereka. Ya, mungkin mereka lagi naik kuda. Atau kalau mereka berjalan, mereka berhenti. Dan mereka memberi kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Kasih dia air. Itu namanya berprinsip. Tidak tergantung keadaan. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya ayat 13. Budak siapa engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku. Karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Inilah plot twistnya. Disinilah indahnya. Kami telah menyerbu tanah Negeb. Orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Lah, ini dia ternyata kunci keberhasilannya. Ini kompas yang mereka perlukan. Kan mereka nggak tahu nih. Mereka sudah lari kemana. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan bunuh aku, tidak akan serahkan aku dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Inilah yang membawa mereka ke happy ending. 5. Apapun terjadi ya, kalau Anda terjepit ya, jangan sampai Anda lupakan prinsip kelima. Tetap berpegang teguh pada setiap prinsip kebenaran. Jangan beralasan, aku sendiri susah. Tetap pegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Baik itu prinsip memberi, mengasihi, mengampuni, bersyukur. Ya. Baik itu tekad untuk melayani, berdoa. Jangan beralasan. Tetap pegang prinsip kebenaran. Karena justru ketika Anda mendahulukan kebenaran dan kerajaan Allah, segala sesuatu ditambahkan.